Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wiwi Sofia. Baik, pembahasan kita hari ini masih berada pada bab sistem persamaan dan pertidaksamaan linier. Nah, pada bab ini kita akan membahas pembahasan terakhir kita, yaitu tentang sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel. Nah, dalam pembahasan ini kita membahas dua hal, yaitu pertama sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel, terus yang kedua sistem pertidaksamaan kuadrat dan kuadrat dua variabel. Nah, yang pertama, pengertian sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel. Sistem pertidaksamaan yang terdiri atas sebuah kepertidaksamaan linier dan sebuah pertidaksamaan kuadrat yang mempunyai dua variabel dinamakan sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel. Nah, bentuk umumnya bisa dilihat yaitu Y bintang, tanda bintang, AX tambah B. Nah, itu dinamakan linier. Terus Y tanda bintang, PX kuadrat ditambah QX tambah R. Ini adalah kuadrat, bentuk dari kuadrat. Nah, tanda bintang di sini merupakan tanda dari tanda pertidaksamaan, yaitu bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Terus, nah, penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel. Penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel adalah semua himpunan X, Y yang memenuhi semua pertidaksamaan. Jika X dan Y yang diminta adalah bilangan real, maka akan ada tak hingga penyelesaian yang bisa diwakili oleh suatu daerah arsiran yang memenuhi sistem pertidaksamaan tersebut. Nah, terus langkah-langkah untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat sebagai berikut. Ini langkah-langkahnya ya. Yang pertama itu menggambar grafik masing-masing fungsi. Nah, tadi kan ada dua fungsi, ada fungsi linier dan fungsi kuadrat. Jadi kita menggambar dua grafik ketika kita untuk menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel, yaitu menggambar grafik masing-masing fungsi. Terus menentukan daerah arisan, bukan arsenal, itu salah ketik. Menentukan daerah arsiran setiap pertidaksamaan yang sesuai dengan permintaan soal dengan cara uji sembarang titik. Terus yang ketiga, langkah-langkah terakhirnya, daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan adalah daerah yang memenuhi semua pertidaksamaan dengan cara mengiriskan setiap daerah arsiran pada setiap pertidaksamaan. Nah, ada beberapa ketentuan untuk gambar kurva sebagai berikut. Yang pertama itu, ini sebelumnya Ibu minta maaf banyak kata-kata yang salah ketik. Ini jika persamaan menggunakan lambang kurang dari atau lebih dari, maka kurva pembatasnya berupa garis putus-putus. Sedangkan jika pertidaksamaan tersebut menggunakan lambang kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka kurva pembatasnya berupa garis yang tidak putus-putus. Kita lanjut ke contoh. Ini ada contohnya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan X kurang 2. Terus Y lebih dari sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3. Nah, yang di atas itu adalah bentuk dari linier dan yang di bawah adalah bentuk dari kuadrat atau pertidaksamaan kuadrat. Terus jawab atau penyelesaiannya. Yang pertama itu kita menggambar masing-masing pertidaksamaan dulu. Nah, tabel untuk masing-masing pertidaksamaan berikut. Untuk Y kurang dari sama dengan X kurang 2. Nah, jadi nilai X-nya di sini kita bisa misalkan terserah kita misalnya mau berapa, misalnya 5, 6, 7 atau berapa, itu terserah kita. Nah, tapi di sini kita menggunakan 0, 1, 2, 3, 4 untuk lebih memudahkan. Kita ambil angka-angka yang pendek atau yang sesuai dengan fungsinya, yaitu Y dikurang dari sama dengan X kurang 2. Nah, ketika X-nya 0, bisa kalian lihat tabel, ketika X-nya 0, maka Y-nya kurang dari sama dengan min 2. Terus ketika X-nya 1, maka Y-nya kurang dari sama dengan min 1. Begitu selanjutnya bisa lihat di tabel. Terus kita melakukan titik uji 0,0. Ini 0,0 di sini Y0, X0, Y bernilai 0 dan X bernilai 0. Maka ini kan tadi untuk fungsinya itu fungsi linier. Yang pertama itu Y kurang dari sama dengan, untuk pertidaksamaannya Y kurang dari sama dengan X kurang 2. Nah, ketika
kita di sini kan mengujinya 0,0, maka y-nya 0, 0 kurang dari sama dengan x-nya juga 0, 0 kurang 2, maka 0 kurang dari sama dengan min 2. Itu kan salah, seharusnya min 2 kurang dari 0. Gak benar kan? Ini berarti kita anggap salah, yang artinya, bukan dianggap salah, memang salah, yang artinya daerah yang memuat titik 0,0 bukan merupakan daerah hasil penyelesaian, sehingga daerah hasil penyelesaiannya berada di bawah grafik y sama dengan x kurang 2. Nah, grafiknya bisa dilihat, karena tadi salah, maksudnya jadi kita di titik uji 0,0 itu kan salah, bukan hasilnya 0 kurang dari sama dengan min 2 itu tidak benar, maka dia menjauhi atau arsirannya itu menjauhi 0. Makanya arsirannya di grafik ini tidak mendekati pada ini, tidak mendekati ke 0, arsirannya ke bawah atau menjauhi 0. Terus kita lanjutnya untuk pertidaksamaan yang kuadrat atau bentuk bagian dari kuadratnya, yaitu y lebih dari sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Nah, di sini kita juga x-nya terserah kita mau apa aja. Ya, apabila x-nya 0, maka y-nya 3 ini dihitung ya, nanti dimasukkan. Kalau x-nya 0 berarti y lebih dari sama dengan 0 kuadrat dikurang 4x tambah 3, berarti sisanya kan berarti nilai y-nya 3. Terus ketika x-nya 1 berarti nilai y-nya berapa, itu sini kan sudah ada. Kalian bisa hitung masing-masing untuk membuktikan jika kalian tidak percaya. Di sini ketika x-nya 1, maka y-nya bernilai 0. Ketika x-nya 2 atau nilai x-nya kita ganti 2, maka y-nya bernilai min 1 dan seterusnya. Nah, titik uji 0,0-nya berarti y dan x-nya x dan y-nya bernilai 0, maka 0 lebih dari sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 ditambah 3, maka 0 lebih dari 3. Nah, 0 itu kan tidak lebih dari 3, 0 itu kurang dari 3. Ini sini 0 lebih dari sama dengan 3. Berarti kan 0 ini salah, maksudnya titik uji di sini salah, yang artinya daerah yang memuat titik 0,0 bukan merupakan daerah hasil penyelesaian, sehingga daerah hasil penyelesaian berada di bawah grafik y sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 3. Sama yang seperti yang tadi, ini juga salah. Yang sebelumnya titik uji pada pertidaksamaan linear yang tadi itu juga salah, dan ini juga salah. Makanya daerah yang memuat titik 0,0 bukan merupakan hasil daerah hasil penyelesaian. Bisa dilihat di grafiknya. Grafiknya ini bentuk kurva ya. Untuk pertidaksamaan yang bagian kuadratnya atau bentuk kuadratnya ini, grafiknya selalu berbentuk, bukan selalu sih, bentuk grafiknya kurva, beda dengan linear yang kayak biasa aja. Nah, itu kan tadi dari titik ujinya bisa kita ketahui bahwa hasil daerah penyelesaiannya tidak memuat titik 0,0, maka arsirannya menjauhi dari 0. Bisa kalian lihat, arsirannya ini tidak memasuki di sini, arsiran ini tidak masuk pada daerah 0 atau menjauh dari 0,0. Selanjutnya yang langkah kedua itu kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan tersebut merupakan irisan bagian dari yang diarsir dari pertidaksamaan y kurang dari sama dengan x kurang 2 dan y lebih dari sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 3. Nah, tadi kita sudah mendapat dua buah grafik yang kita gambar. Grafik pertama yang ini, dengan grafik yang kedua yang kita dapat ini. Nah, kemudian kita gabungkan. Nanti ketika ketika arsirannya yang tumpang tindih itu atau bertemu, itu adalah daerah hasil penyelesaian yang kita cari. Seperti di gambar sini, di sini langsung digabung orang. Nah, jadi arsiran yang bertemu itu di daerah sini. Makanya daerah di sini pada gambar ini DHV-nya adalah yang ini. Berarti arsiran yang pertama untuk linearnya kan ke bawah sini dalam bentuk 2 dan 2 di sini ini ke bawah, sedangkan untuk pertidaksamaan kuadratnya tadi berbentuk kurva dan ke atas ini, maka pertemuan yang diarsirnya adalah di sini. Itu adalah daerah hasil penyelesaiannya. Nah, selanjutnya kita ke sistem pertidaksamaan kuadrat dan kuadrat dua variabel. Untuk pengertiannya, sistem pertidaksamaan kuadrat merupakan gabungan dari beberapa pertidaksamaan kuadrat yang masing-masing membuat dua variabel. Nah, bentuk umumnya y bintang. Ingat tanda bintang di sini ini merupakan permisalan dari tanda, bisa diganti dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Y
bintang ax kuadrat tambah bx tambah c, dan y bintang px kuadrat tambah qx tambah r. Nah, di sini dua-duanya adalah bentuk pertidaksamaan atau bentuk dari kuadrat. Selanjutnya, nah, penyelesaian sistem pertidaksamaan kuadrat. Sistem pertidaksamaan kuadrat dapat diselesaikan dalam mencari penyelesaian pada sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat. Cara penyelesaiannya sama, cuma di sini kalau yang sebelumnya kan ada linear, kalau yang di sini kita mencarinya dengan dua-duanya kuadrat, yang artinya gambar grafiknya keduanya berbentuk kurva. Nah, contohnya, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan y kurang dari sama dengan x kuadrat kurang 1 dan y lebih dari sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 5. Penyelesaian yang pertama itu kita seperti tadi menggambar masing-masing pertidaksamaan, tabel untuk masing-masing pertidaksamaan sebagai berikut. Yang pertama ini untuk y kurang dari sama dengan x kuadrat kurang 1. Nah, di sini x-nya kita misalkan lagi berapa, x ini terserah kita ya mau berapa nilainya. Nah, sedangkan y ini hasil dari perhitungan x tadi, yang berapa angka x yang kita maksud tadi. Kalau x-nya min 2 berarti y-nya 3. Maksudnya gimana? Kalau sini y kurang dari sama dengan x kuadrat kurang 1, ketika x-nya min 2 berarti y kurang dari sama dengan min 2 kuadrat kurang 1. Min 2 kuadrat kita kuadratkan, itu kan berarti min 2 dikali min 2 hasilnya adalah 4 dikurang 1, maka nilai y-nya y kurang dari sama dengan 3. Begitu seterusnya untuk ketika x-nya min 1 maka y-nya 0. Ketika x-nya 0 maka y-nya min 1. Ketika x-nya 1 maka y-nya 0, dan ketika x-nya 2 y-nya 3. Nah, ini dan seterusnya masih ada ya, masih banyak. Nggak harus berhenti sampai di sini saja, terserah mau bisa ke min 3 lagi, bisa ke min 4 dan tak terhingga pokoknya angkanya. Nah, untuk titik ujinya kita ada titik uji 0,0 sama seperti tadi. Berarti y-nya 0 dan x-nya 0, 0 lebih dari sama dengan 0 kuadrat kurang 1. Maka hasilnya 0 lebih dari sama dengan min 1. Itu kan salah. Seharusnya 0 lebih dari, oh salah, maaf. Sini bukan tanda lebih dari. Soalnya itu kurang dari, maaf. Itu salah. Seharusnya 0 ya, seharusnya soalnya itu y kurang dari sama dengan x kuadrat kurang 1, dan berarti 0 kurang dari sama dengan 0 kuadrat kurang 1 berarti 0 kurang dari min 1. Nah, itu saja Mbak yang pengetikan yang benar. Ini Ibu salah, mohon maaf. Berarti ini kan seharusnya 0 itu kan bukan kurang dari min 1, seharusnya min 1 yang kurang dari 0, maka salah. Yang artinya daerah yang memuat titik 0,0 bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian, sehingga daerah hasil penyelesaian berada di bawah grafik y sama dengan x kuadrat kurang 1. Nah, bisa dilihat dari grafiknya arsirannya ke bawah kan, di sini arsirannya ini ke bawah, maksudnya itu tidak mendekati 0, menjauh dari 0,0. Lanjut ke untuk y lebih dari sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 5. Nah, x-nya sama seperti tadi, ketika x-nya min 5, y-nya 0. Terus ketika x-nya min 3, y-nya min 4. Dan ketika x-nya min 2, maka y-nya min 3, dan seterusnya. Berapapun yang ingin kalian, misalnya kalian mau x-nya 1, 2, 3, atau berapapun itu terserah kalian. Terus titik ujinya selalu di 0,0 ya. Ketika maksudnya untuk y-nya 0 dan x-nya 0, maka yes lebih dari sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 5. Ini tadi kan 0, berarti 0 lebih dari sama dengan x-nya juga 0. 0 kuadrat ditambah 6 dikali 0 ditambah 5, maka 0 lebih dari sama dengan 5. Ini juga salah ya, angka 0 tuh enggak lebih dari 5. Angka 0 itu sebenarnya kurang dari sama dengan bukan kurang dari sama dengan 0 kurang dari 5. Artinya, daerah yang memuat titik 0,0 bukan merupakan daerah hasil penyelesaian, sehingga daerah hasil penyelesaian berada di bawah grafik y sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 5. Maaf Ibu, di sini salah pengetikan lagi, mau dimaafkan ya. Terus untuk grafiknya bisa kalian lihat, karena tadi titik ujinya 0 lebih dari sama dengan 5 itu salah, maka dia menjauh dari atau arsirannya ini tidak memuat 0,0. 0,0 itu kan di sini. 0,0 itu pertemuan antara garis x, apa sih ini namanya Ibu lupa, garis x ini dan y ini. Itu adalah 0,0. Makanya arsirannya tuh di sebelah sini tidak mendekati 0.
0,0 gitu. Nah, selanjutnya kita menentukan daerah himpunan penyelesaian. Daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan tersebut merupakan irisan bagian yang diarsir dari pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan X kuadrat kurang 1 dan Y lebih dari sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 5. Nah, ini seperti contoh yang sebelumnya tadi, pada contoh pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel, ini kita gabungkan juga kedua kurva yang sudah kita dapat, kita gabungkan, maka kita dapatkan DVD-nya di HP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, bisa kalian lihat di grafiknya, daerah himpunan penyelesaiannya itu di situ, sesuai dengan gambar grafik yang sudah kita dapatkan tadi ketika kita gabungkan dua. Nah, selanjutnya ada tugas untuk kalian. Sebelum kalian mengerjakan tugasnya, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan kita diskusikan di grup, dan mohon maaf untuk penjelasan ibu yang terbelit-belit atau ibu banyak salah dalam pengetikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.